Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh calon KPM penerima bantuan sosial permakanan. Nah, 7 syarat ini sangat penting sehingga Anda harus menyimak videonya hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Apalagi bagi yang hanya membaca thumbnail saja lalu menyimpulkan isi yang saya sampaikan di setiap videonya. Jadi jangan sampai ya Anda termasuk golongan yang selalu gagal paham atas informasi yang disampaikan. Oke, sebelum saya membahas perihal 7 syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon KPM penerima permakanan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga selalu aktif menonton video di channel Inspirasi Oktara, termasuk juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk support dari Anda. Jangan lupa untuk bagikan channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar ke depan channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi jumlah subscribernya. Oke, langsung saja. Di video sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada Anda terkait dengan bantuan yang siap untuk disalurkan mulai tanggal 1 Juli tahun 2023. Yaps, bantuan tersebut adalah bantuan sosial program permakanan. Sesuai dengan hasil Zoom meeting terakhir bersama dengan Direktorat Jenderal Kesejahteraan Sosial yang lanjut usia ya, bagian lanjut usia, disampaikan bahwa untuk program permakanan di tahun 2023 ini akan siap di kick off ya, siap di launching di tanggal 1 Juli tahun 2023. Sehingga ada sisa sekitar 14 harian ya, sekitar 2 mingguan lah ya, 2 mingguan waktu yang dibutuhkan oleh para penyelenggara di tingkat bawah, yaitu khususnya Pokmas, kelompok masyarakat yang menyelenggarakan atau menjadi panjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam hal distribusi untuk bantuan sosial permakanan. Nah, ada sekitar 2 minggu untuk mengurus berkas-berkas dan yang lain sebagainya. Oke, langsung saja ya, terkait dengan syarat apa saja sih yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi KPM penerima bantuan sosial permakanan di tahun 2023. Oke, syarat yang pertama yang harus Anda penuhi adalah bahwa penerima bantuan sosial permakanan ini merupakan lanjut usia yang dikategorikan sebagai lanjut usia miskin atau lanjut usia prasejahtera ya, atau lansia yang kurang mampu. Ini berdasarkan dari hasil penilaian, hasil riset, hasil dari musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan yang tentunya ini sudah ditandatangani dan sudah ditetapkan sebagai lanjut usia yang membutuhkan tentunya. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah lanjut usia ini haruslah berusia minimal 80 tahun. Jadi lanjut usia minimal 80 tahun ini sebagai syarat acuan supaya bisa memperoleh bantuan sosial permakanan. Ya, istilahnya jika di dalam undang-undang lansia ini sudah terkategorikan sebagai lanjut usia sangat tua. Jadi seperti itu. Nah, selain itu di luar provinsi yang lain, khusus untuk wilayah Provinsi Papua, ini ada pengecualian untuk dari paparan Zoom meeting yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial lanjut usia, bahwa untuk wilayah Papua ini di screen ditampilkan lansia yang ada di Papua ini 60 tahun ke atas. Misalkan ada revisi, maka secara otomatis ini kemungkinan besar ada di angka 70 tahun ke atas. Jadi seperti itu ya. Minimal secara global, secara umum, lansia yang memenuhi syarat ini adalah lansia yang minimal usianya 80 tahun. Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi adalah bahwa lanjut usia yang ditetapkan menjadi calon penerima bantuan permakanan adalah mereka yang sudah masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, ini sudah ada di DTKS. Nah, DTKS ini apa? Nah, DTKS adalah sistem data yang tentunya ini sudah mengakomodir berdasarkan dari laporan tingkat bawah yang setiap bulan ini dilakukan verifikasi validasi oleh tingkat bawah, misalkan desa ataupun kelurahan. Nah, data-data yang sudah diajukan ke dalam DTKS dan sudah dinilai oleh Kementerian Sosial nantinya ini akan keluar nama-nama ya calon penerima bantuan permakanan. Nah, nama-nama tersebut tentunya ini akan keluar berdasarkan BNBA yang sudah ada, jadi namanya langsung turun dari pusat berdasarkan tadi ya, berdasarkan DTKS yang sudah update tentunya. Itu ya syaratnya harus ada di DTKS. Bagi lansia yang belum ada di DTKS, tidak terdaftar di DTKS, ini otomatis ya harus mengusulkan agar namanya bisa masuk ke dalam DTKS dengan harapan jika ada penambahan kuota dan lain sebagainya, lansia ini bisa tercover oleh bantuan sosial permakanan. Gitu ya. Selanjutnya, syarat yang keempat yang harus dipenuhi oleh lansia calon penerima bantuan sosial adalah mereka ini memiliki NIK ya, memiliki NIK aktif
yang sudah harus dipadankan atau harus padan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi istilahnya adalah NIK-nya sudah harus padan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak boleh ada yang NIK ganda ataupun NIK tidak aktif. Apalagi lansia yang sama sekali belum memiliki NIK, ya tidak memiliki EKTP, ini biasanya masih banyak. Maka akan sulit sekali untuk menerima bantuan permakanan bagi lansia yang tidak memiliki NIK padan ataupun lansia yang tidak memiliki EKTP. Ini sangat sulit untuk menerima bantuan permakanan, apalagi bantuan sosial yang lainnya. Oke ya. Selanjutnya, syarat yang kelima ini adalah bahwa lanjut usia tersebut ini tidak boleh berkedudukan sebagai pensiunan, ya, baik itu pensiunan PNS dan pensiunan yang lain, ya. Yang paling utama ditegaskan di sini adalah tidak berkedudukan sebagai pensiunan pegawai negeri sipil maupun sebagai purnawirawan TNI maupun Polri. Jadi lansia yang ditetapkan ini tidak boleh, ya, sekali lagi tidak boleh berkedudukan sebagai pensiunan pegawai negeri ataupun juga purnawirawan, baik itu purnawirawan TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Jadi seperti itu, sangat jelas ya. Selanjutnya syarat yang keenam, ya, syarat yang keenam bahwa di dalam KK tersebut ini terdaftar sebagai seorang diri, alias yang paling diutamakan di sini adalah lansia tunggal, ya. Yang lansia ini di dalam satu KK-nya ini hanya ada satu lansia saja, istilahnya adalah lansia tunggal atau terdaftar seorang diri di dalam kata-kata yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dalam rapat Zoom yang lalu. Jadi seperti itu. Selanjutnya syarat yang ketujuh atau syarat yang terakhir, lansia tersebut ini ditetapkan sebagai calon penerima bantuan permakanan atau telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial permakanan yang ini dibuktikan dengan dokumen yang sah yang ditandatangani oleh pihak camat maupun dinas sosial. Nah, untuk lansia yang ditetapkan sebagai penerima permakanan ini alurnya adalah bahwa BNPA atau BNMB address atau nama-nama lansia yang akan menerima permakanan ini sudah turun datanya dari pusat, ya. Tentunya data tersebut berasal dari DTKS yang telah update setiap bulannya oleh pihak desa maupun kelurahan dan diunggah melalui dinas sosial masing-masing. Nah, BNPA turun dari pusat, lalu BNPA tersebut diverifikasi oleh para pendamping sosial, ya, yang mendampingi Pokmas tentunya. Dan ketika sudah dianggap valid, misalkan lansia tersebut masih ada, ya, tidak meninggal dunia dan lain sebagainya, sudah valid, maka data tersebut dikirimkan kembali, ya, disahkan melalui apa? Melalui tanda tangan camat, ya, mengetahui camat, ya, di kecamatan setempat, lalu juga ditandatangani oleh dinas sosial masing-masing untuk di-up lagi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ketika sudah terlengkapi dokumennya, ya, sudah dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang akan mengadakan penyaluran bantuan permakanan, maka otomatis jika sudah disetujui oleh Kementerian Sosial, maka siap-siap bantuannya segera ditransfer dan untuk program permakanannya bisa segera dilakukan. Ya, kita doakan semoga program permakanan yang rencananya ini akan dimulai tanggal 1 Juli tahun 2023 bisa berjalan dengan baik, dan kita doakan semoga Pokmas atau kelompok masyarakat maupun lembaga kesejahteraan sosial lainnya yang akan menjadi distributor lah, ya, istilahnya penyalur dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan program permakanan, semoga diberikan kelancaran dalam mengurus dokumen-dokumennya dan semoga saja semuanya berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Maka saran saya bagi lansia yang mungkin nantinya akan dikunjungi atau diverifikasi oleh para petugas di lapangan, ini bersiap-siap bagi Anda yang mendampinginya, entah keluarga, anak, ataupun tetangga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi secara valid, supaya apa? Supaya diperoleh data yang tentunya valid dan ini bisa lolos sebagai penerima bantuan permakanan di tahun 2023. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda berkomentar. Jika misalkan ada hal yang ingin dibahas melalui pembahasan video, silakan Anda berkomentar juga kira-kira apa hal menarik yang perlu saya bahas di kesempatan video selanjutnya. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.